Oke, baik, kita mulai. Jadi untuk materi Excel hari ini kita akan bahas tentang VLOOKUP sama HLOOKUP. Jadi ada coding VLOOKUP sama HLOOKUP, dia berhubungan dengan tabel. Contohnya adalah data tentang hotel, pengunjung hotel. Oke, nah datanya adalah ini ada number, kemudian ada nama penyewa ya. Oke, kemudian ada kode kamar, ada jenis kamar, terus ada lama inap, tarif per malam, bayar inapnya, diskon, kemudian total bayar bayar. Ya, oke, terus sini kita kasih isi data ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Di sini kita tulis total bayar. Ini total bayar. Kemudian ini rata-rata pengunjung. Rata-rata sewa aja. Kemudian udah itu kita tambah. Nah, kemudian ini ada acuannya. Jadi acuannya adalah ini ada kode kamar, di sampingnya ada jenis kamar atau kode kamar, ini nama kamarnya. Oke, kalau kita kasih E itu artinya ekonomis. Kemudian kalau X lux, sebenarnya ada banyak jenis, V, VIP, dan seterusnya ya. Sebenarnya ada single, double ya, single atau double ya. Ya, oke. Kemudian tarif sekarang. Nah, untuk tarif kita akan coba isikan di sini aja. Ini ada kode kamar. Kemudian ini nanti untuk HLOOKUP ya. I, L, kemudian V. Kemudian ini ada tarif per malam. Ya, harganya gitu ya. Contoh harganya di sini 250.000. Ini ada 275.000. Ini 310.000.
Ya, kemudian kita akan membuat aturan di diskonnya. Itu adalah diskon jika lama inap lebih dari 5 hari. Ya, diskonnya kasih 5%. Diskon 5% jika lama inap lebih dari 5 hari. Nah, oke. Terus kita akan cari juga jumlah yang dapat diskon. Sini saya tulis jumlah yang dapat diskon, jumlah yang peroleh diskon, ya berapa gitu ya. Kemudian ya sudah, total bayarnya nanti nggak kedetek ya. Lihat, saya taruh di sini dulu aja. Oke, sekarang kita isi datanya ya. Ini contoh aja. Budi, Joni, Susi, terus Joko, terus Sony, Leo. Oke. Terus jenis kamar ini nanti kita cari lama inapnya. Contoh ini 1 hari, ini 2 hari, ini 1 hari, ini 3 hari, ini 5 hari, yang ini 3 hari. Nah, oke, baik. Sekarang kita akan cari pertama kode kamar ya. Nama penyewa punya ada, ini sewa yang L, ini sewa yang V, ini sewa yang E, ini sewa yang E, ini sewa yang F, ini sewa yang L. Nah, selanjutnya adalah jenis kamar. Nah, jenis kamar itu adalah mengambil dari yang di sini ya. Kita akan mencari data kalau E itu ketemunya ekonomis gitu ya. Jadi kita akan menggunakan rumus yang jenis kamar itu adalah VLOOKUP. Nah, VLOOKUP. Kemudian VLOOKUP berdasarkan nilai yang nomor C nomor 6. Kemudian dia pakai titik koma. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Versi 2016 itu pakai titik koma. Kemudian tabel array-nya yang ini. Kita blok dari A17 sampai B19. Kemudian titik koma. Hasilnya kita cek di kolom indeks nomor ini 1, ini nomor 2. Kita pilih yang nomor 2. Oke, terus approximate match atau exact match. Jadi kita pilih kalau approximate match itu yang mirip ya. Kemudian kalau exact itu udah pasti ya. Kita pilih yang false, yang sama persis, kita klik enter. Nah, oke, jadi ketemunya seperti ini deh. Ini rumusnya. VLOOKUP C6, A17, B19, dan seterusnya. Nah, kemudian ini kita drag ke bawah. Cuma kalau kita drag ke bawah ini jadinya nggak pas ya, nggak pas. Jadi kita harus ada atur beberapa yang dia nilainya pasti, yaitu di bagian kotaknya ini. Jadi kita klik
F4. Oke, F4 ya. Find F4 kalau di laptop ya. F4. Jadi kita klik enter, hasilnya sama. Ini kita blok, kita drag ke bawah. Nah, udah sama ya. Kalau L itu berarti jenis kamar lux, V jenis kamar VIP, E jenis kamar ekonomis, kemudian V VIP, L lux ya. Nah, oke, seperti itu dia. Nah, ini contoh penggunaan VLOOKUP ya. Nah, sekarang tarif per malam. Tarif per malamnya saya akan menggunakan yang ini ya, yang horizontal. Saya akan mencontohkan yang horizontal. Nah, oke, kalau horizontal rumusnya hampir sama. Kita pakai tadi VLOOKUP ini lookup seperti ini. Isinya hampir sama. Lookup value itu adalah nilai yang akan sebagai acuannya. Jadi saya acuannya yang ILP, berarti yang di sini C6. Oke, kemudian titik koma. Table array yang kita pilih yang ini, kita blok ya. Kemudian titik koma. Terus row index numbernya kita pilih ya nomor 2 ya, untuk mencari nilai angkanya ya, nomor 2. Kemudian titik koma, approximate match atau exact match, kita cari yang exact match yang sama persis, yaitu yang kode L atau kodenya yang sama persis, kurung tutup, enter. Nah, kita akan ketemu kalau L itu adalah 275.000. Kita blok di sini. Nah, kalau kita blok, kita error ya. Jadi kita harus mempermanenkan dari beberapa acuan, seperti kalau C6 kita blok kan bisa C6, C7, C8 ngikutin ya. Nah, sedangkan kotaknya ini biar nggak turun-turun, kita yang di 16 sampai ke 17 ini yang kita permanenkan dengan F4. Find F4. Nah, kita klik enter atau dikasih dolar manual juga boleh. Dolar gitu ya. Kita klik enter. Nah, kita drag ke bawah tanda plusnya. Ya, oke, gitu ya. Jadi saya setting ke currency decrease. Ini juga kita setting increase. Nah, oke, baik. Jadi rumusnya ini lookup. Ini kita pakai VLOOKUP, ini lookup. Bayar inap itu rumusnya adalah sama dengan lama inap dikali dengan tarif per malam. Kita klik ke bawah. Oke, diskon. Nah, ini diskon 5% jika lama inap lebih dari 5 hari. 5% jika lebih dari 5 hari. Oke, jadi pertanyaannya adalah yang di sini mana yang lebih besar dari 5 hari, gitu dia. Jadi kita kasih rumus sama dengan yang E nomor 6, atau kita kasih if ya. Jika dalam kurung E nomor 6 lebih besar atau sama dengan 5 hari, titik koma, nilai true-nya adalah rumus diskon. Rumus diskonnya berarti diskonnya 5%, berarti 5% dikali dengan bayar inap ya, sampingnya di sini. Jika tidak, maka nilainya 0. Tuh. Ini nggak ada diskon. Jika lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, maka 5% dikali G6
Jika tidak, nggak ada diskon 0. Oke, kita drag ke bawah. Nah, ada dapat satu ya, yaitu nomor 5 ya, Pak, list nomor 5. Oke, diskon 77.500. Ya, yang dapat diskon cuma satu. Bayar, ya, bayar sama dengan bayar inap dikurangi dengan diskon. Kalau nggak ada diskon, berarti nilainya tetap. Oke, ini rumusnya saya taruh di sini ya, aturannya. Oke, terus lah total bayar simpel aja sih ya, tinggal pakai sum sih, sum dari sini ke sini ya. Kalau kita ingin tahu rata-rata sewa, berarti ini total bayar, berapa rata-rata dari sewa ya. Oke, rata-rata sewa yang ini breaks. Ya, 2,5. Terus oke, kemudian kita akan mencoba mencari berapa jumlah yang peroleh diskon. Count if dari sini sampai sini titik koma atau koma, kriterianya adalah yang lebih besar dari 0 ya, yang lebih besar dari 0. Dia bukan currency, berarti kita ganti menjadi general. Nah, jumlah yang perlu diskon itu satu orang ya, satu penyewa yang dapat diskon. Oke, ini rumusnya pakai count if. Jika diskon di sini dari H6 sampai H11 titik koma lebih besar dari 0. Oke, terus selanjutnya kita akan menghitung di sini ya, menghitung jumlah pengunjung yang dia memilih kamar E. Jumlah pengunjung yang memilih kamar E. Oke, kita pilih di sini. Rumusnya adalah berapa jumlah pengunjung yang memilih kamar E, itu adalah kita pakai count if juga sih. Count if range dari sini ke sini yang memilih titik koma, kriterianya adalah yang memilih E di sini atas. Oke, klik enter. Oh, 2 orang yang memilih ekonomis, 2 orang. Yang ini sampel ya, kalau realnya ya mungkin bisa tergantung kamarnya sih gitu ya. Oke, jumlah yang E itu jumlah pengunjungnya 2. Ini per hari ya, atau kita tulis nih tanggal sekarang ya. Oke, per hari ya. Nah, kemudian kita bisa blok ke samping. Oke, kita bisa blok samping, tapi kalau kita blok samping nanti jadinya nggak pas. Oke, jadinya nggak pas karena apa? Karena berubah ini kriterianya nanti. Nah, jadi kita paskan lagi.
yang C6 sampai C11 ini kita permanenkan dengan cara find F4 atau F4 atau kita kasih dolar ya, kita kasih dolar, kita enter. Nah kalau sudah dikasih dolar itu artinya nggak berubah-berubah nilainya, kita drag nggak berubah. Kalau kita drag kan ini C6, kita drag di sampingnya menjadi D6, jadi kita harus kita kasih dolar biar dia tetap. Nah jadi ternyata ekonomis 2, lux itu 2 pengunjung, VIP juga 2 pengunjung, gitu dia. Oke, terus bagaimana kalau kita mencari pengunjung yang lebih dari 3 hari? Ya, berapa jumlah pengunjung yang lebih dari 3 hari? Oke, kalau ini pakai count if, kalau ada kondisi 2 kondisi itu berarti kita menggunakan count if tapi pakai S. Jumlah pengunjung yang lebih dari 2 hari, minimal 3 hari. Oke, saya buat ini aja, wrap text. Nah, oke, rumusnya adalah count ifs pakai S. Ya, pakai S. Nah, kita lihat di kriteria yang di sini. Kriteria yang ini juga C6 sampai C11, kemudian titik koma yang E dulu, titik koma lagi, kemudian kriteria di lama inap, titik koma yang lebih besar dari 2 hari. Sorry, duanya lebih besar dari 2 hari. Nah, yang lebih besar dari 2 hari satu aja yang E. Oh, yang ini ya, 1 ya. Oke, terus kita drag ke samping. Nah, kalau kita drag samping itu nilainya yang nggak berubah itu yang ini. Kita kasih dolar ya. Ini kita kasih dolar. C6 kita kasih dolar. Kemudian E-nya itu nanti ikut geser, berarti nggak perlu. E6 kita kasih dolar, E11 kita kasih dolar. Ini tetap. Kita klik enter. Nah, kita geser. Ya, oke. E itu 1 yang lebih dari 2 hari 1, L yang lebih dari 2 hari 1 juga. Kemudian yang VIP juga sama.
Baik, jadi itu yang kita pelajari ya. Jadi kita bisa memanfaatkan conifs ya, itu kemudian kalau yang jumlah perolehan diskon conif nggak pakai S karena satu aja, satu kondisi. Kemudian untuk memperoleh diskon kita gunakan rumus if. Ini kondisinya, logical testnya jika lebih besar sama dengan 5, kemudian nilai true-nya 50% dikali G6, jika tidak 0. Oke, terus ini standar pengurangan, ini biasa perkalian. Nah, yang VLOOKUP-nya ini ya, ini VLOOKUP-nya. Jadi VLOOKUP-nya itu melihat berdasarkan ini horizontal. Kalau yang jenis kamar itu kita menggunakan VLOOKUP vertikal. Acuannya vertikal, ini acuannya horizontal. Oke. Ya, lookup nilai acuannya di C6, kemudian tabel sebagai lookupnya itu kita blok 2, kemudian urutan kolom nilainya nomor 2. False itu exact match. Ada satu lagi approximate match, tapi kita pilih yang false, yang tepat nilainya C6.